Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami, Ma'rifatullah. Channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Hari ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya sendiri yang terjadi tadi malam. Mimpi istri saya yaitu memimpikan tentang kalimat tauhid, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Perlu diketahui muslimin, muslimat, mukmin, mukminat dimanapun berada, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha gaib, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Begitu juga dengan mimpi adalah ciptaan dari Allah, sarana gaib yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib di dalam memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Mimpi istri saya terkait dengan kehidupan kami berdua saat ini, yaitu dilanda ujian, seperti hanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Yang sebenarnya, pada hakikatnya, dua keadaan itu semuanya adalah baik bagi orang-orang yang memahami ilmu hakikat. Karena Allah kita juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi kita, hamba-hambanya, tidak. Melainkan hamba-hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan, artinya dia sudah memahami tapi juga berbuat zalim, melanggar peraturan Allah. Ada juga yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri tanpa ilmu pengetahuan, artinya berbuat zalim kepada diri sendiri tanpa pengetahuan tentang Allah, tanpa pengetahuan tentang syariat, sehingga seolah-olah tidak berbuat dosa, padahal yang dilakukannya dosa. Berbuat dosa dengan keawamannya tentang agama Allah. Lalu bagaimana tentang mimpi yang dialami istri saya? Tadi diceritakan kepada saya di saat sudah bangun, saya seringkali menanyakan kepada istri saya hampir setiap hari, apakah tadi malam bermimpi? Karena hal itu juga sering dilakukan, selalu dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, bersama orang-orang, maka beliau selalu menanyakan, adakah kalian tadi malam bermimpi? Jika orang-orang yang ikut sholat berjamaah subuh bersama Nabi itu bermimpi, maka mereka menceritakannya kepada Nabi untuk ditakwilkan oleh Nabi, ditakwilkan mimpinya, dijelaskan makna mimpi itu, sehingga dengan ada penakwilan mimpi dari Nabi Muhammad SAW, agar orang-orang yang bermimpi tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam syariat Islam, mimpi seorang mukmin yang soleh itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Adalah satu dari bagian 46 kenabian yang nanti saya bacakan dalilnya terkait dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Mimpi istri saya yang tadi malam terjadi, diberikan petunjuk oleh Allah, itu terkait dengan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang hak, yang benar, yang patut dipatuhi
perintahnya dan dijauhi larangannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri saya itu mimpi berada di dalam ruangan bersama beberapa orang, dan mereka masing-masing mempunyai tempat tidur. Di saat mereka sedang beraktivitas dalam keadaan pintu terbuka, lalu tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa beberapa tawanan akan datang menuju tempat mereka tinggal, menuju ruangan tersebut. Istri saya dengan beberapa orang itu tidak tahu bahwa tawanan itu datang ingin membunuh mereka dengan membawa senjata. Jadi istri saya dan beberapa orang di dalam ruangan itu adalah musuh mereka yang membawa senjata itu. Lalu istri saya bersama orang-orang yang di dalam ruangan tersebut langsung berusaha ingin menyelamatkan diri dari tawanan itu, agar tawanan itu tidak sampai masuk ke dalam ruangan. Dan akhirnya mereka, istri saya bersama orang-orang di dalam ruang itu, menutup pintu dan ingin menguncinya. Tapi tiba-tiba ada angin kencang dari luar yang mendorong pintu itu, sehingga pintu itu tidak bisa ditutup. Terhalang karena ada pintu, karena ada angin. Jadi angin itu menghalangi, sehingga pintu ruangan tersebut tidak bisa ditutup oleh istri dan beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu, apalagi dikunci. Akhirnya istri saya bersama orang-orang di dalam ruangan itu pasrah dengan membiarkan pintu itu terbuka dan membiarkan tawanan-tawanan itu masuk ke dalam ruangan. Lalu istri saya bersama orang-orang tersebut menuju ke tempat tidur mereka masing-masing. Dan akhirnya istri saya bersama orang-orang yang lain itu, yang memiliki masing-masing kasur, setiap orang itu tidur dalam keadaan pasrah. Dan di batin bergumam, hamba pasrah dan sudah siap jika akan dibunuh sama tawanan itu. Lalu ditambah dengan lisan istri saya berzikir dengan kalimat tauhid, dengan memanjangkannya. Ya, kurang lebihnya cara bacanya seperti ini. La ilaha illallah. Jadi tidak membaca secara cepat la ilaha illallah, tidak, melainkan memanjangkannya. Lalu setelah istri saya mengucapkan kalimat tauhid tersebut, setelah itu tawanan-tawanan itu masuk ke dalam ruangan yang ditempati oleh istri saya dan beberapa orang itu. Tiba-tiba suasana yang tadinya itu mencekam berubah menjadi sangat nyaman setelah dibacakan kalimat tauhid tersebut, dan dengan sikap berpasrah diri sebagai seorang hamba yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keterbatasan, tidak berkuasa atas segala sesuatu, melainkan Allah yang menguasai atas segala sesuatu. Jadi setelah dibacakan kalimat tauhid oleh istri saya dengan sikap pasrah seorang hamba, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kekuasaan yang hakiki, maka tawanan yang tadinya mau membunuh istri saya bersama orang-orang di ruangan itu tidak jadi membunuh. Justru mereka mengajak istri saya dan orang-orang di ruangan itu ngobrol seperti layaknya keluarga, menjadi akrab. Nah, seperti itu, saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat. Jadi dengan adanya pembacaan kalimat tauhid yang maknanya tiada ilah, tiada Tuhan yang hak, yang berhak disembah, yang berhak dipatuti, ditaati, perintah dan menjauhi larangannya selain Allah, maka keadaan yang menakutkan, keadaan yang mencekam, musuh yang tadinya membunuh ternyata menjadi layaknya seperti keluarga. Dan angin kencang yang tadinya menghambat pintu, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini bagaimana takwilnya atau makna mimpi yang dialami istri saya.
Untuk menakwilkan mimpi, tidak bisa kita membaca primbon tentang mimpi atau kamus mimpi. Walaupun kitab mimpi itu adalah dari alim ulama seperti Ibnu Sirin. Tidak bisa untuk mentakwilkan mimpi setiap orang, karena setiap orang yang bermimpi itu terkait dengan masalah yang dihadapinya, terkait dengan amalan-amalan di dalam kesehariannya, terkait dengan perilakunya, lahir dan batinnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita ingin mentakwilkan mimpi, harus tahu dulu background orang yang bermimpi tersebut. Amalannya setiap hari apa ada masalah yang terkait dengan dirinya dan orang lain, atau keluarganya, atau orang-orang yang jauh, orang dekat maupun orang jauh, atau terkait tempatnya dia tinggal di mana. Ya. Jadi orang yang akan menakwilkan mimpi harus memahami dulu bagaimana keseharian atau hajat yang dimiliki orang yang bermimpi tersebut. Dan orang yang mentakwilkan mimpi harus memahami ilmu syariat, yaitu tentang peraturan-peraturan agama, hukum halal, hukum haram, dan dia sudah bertarekat mengamalkan ilmu syariat tersebut sehingga dia mendapat makom hakikat. Orang-orang yang sudah berhakikat pastilah mengetahui ketika melihat suatu bentuk, melihat makna. Seperti halnya yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika melihat bentuk, melihat makna. Di dalam segala suatu ciptaan Allah, itu mengandung ilmu-ilmu yang meliputinya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tidaklah sia-sia. Seperti halnya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi ini ada ilmu takwil, mimpi, yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, yang mana diantaranya surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Insya Allah nanti saya bacakan di akhir setelah saya menakwilkan mimpi yang dialami istri saya. Nah, karena saya tahu yang istri saya alami di dalam kesehariannya karena dia hidup bersama saya, maka saya mengetahui makna mimpi tersebut. Dan juga karena Allah juga memberikan sebagian karunia-Nya berupa ilmu memahami takwil mimpi. Karena kurang lebih 4 tahun yang lalu, tepat di saat usia saya 40 tahun, saya juga mendapatkan anjuran untuk menceritakan mimpi. Dan juga Allah memberitahukan kepada saya melalui mimpi yang dialami istri saya bahwa akan ada takdir saya akan menciptakan ilmu tentang ma'rifatullah, terkait dengan ilmu mengenal Allah, terkait dengan mimpi, terkait dengan ilmu takwil mimpi. Oleh karena itu di channel ini sudah banyak mimpi-mimpi yang kami ceritakan. Insya Allah masih banyak lagi, kurang lebih 100 mimpi yang insya Allah akan kami ceritakan ya, untuk lain waktu ya. Kembali lagi kepada mimpi istri saya ya. Angin itu adalah ciptaan Allah. Nah, di situ di mimpi istri saya, angin itu menghalangi pintu yang ditempati istri saya bersama orang-orang di dalam itu, sehingga pintu itu tidak tertutup. Padahal istri saya bersama orang-orang itu ingin menutup pintu itu untuk terhindar, supaya terhindar dari musuh-musuh yang akan membunuh mereka. Tapi angin yang mana itu ciptaan Allah ya, membuat pintu itu terhalang dari menutupnya dari musuh-musuh yang akan menyerang istri saya bersama orang-orang itu. Ruangan yang ditempati istri saya bersama orang-orang itu adalah simbol yang Allah nampakkan di dalam mimpi itu, yang artinya orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, yang mana mereka masing-masing memiliki kasur yang empuk, itu berada di dalam kenikmatan. Tapi ada kelalaian yang mereka lakukan di dalam melakukan perintah Allah, di dalam menjauhi larangan dari Allah. Dari mana saya katakan orang-orang di dalam ruang itu
mendapat kenikmatan? Karena divisualkan. Masing-masing orang diberikan jatah kasur empuk. Kasur. Jadi bukan kasur berupa kayu. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita ketahui beliau orang yang taat kepada Allah, orang yang paling makrifat kepada Allah. Tidurnya hanya beralaskan kain yang tipis, sehingga membekas di punggungnya ketika beliau bangun. Nah, istri saya bersama beberapa orang-orang di ruangan itu dapat jatah kasur masing-masing. Yang namanya kasur pastilah empuk. Nah, itu suatu kenikmatan, suatu rezeki dari Allah. Yang mana hal itu juga difirmankan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang masuk surga nanti itu dapat kasur. Ya, dapat kasur. Tapi bertelekan permadani, ya. Ada perabotan-perabotan dari emas, ya, buah-buahan, seperti itu. Nah, maka ketika istri saya divisualkan memiliki jatah kasur bersama orang-orang, yang mana kasur itu hanya sebatas luasan selebar badannya yang lebih sedikit tapi nggak terlalu lebar, itu artinya jatahnya masing-masing sudah diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam ruangan itu. Semuanya mendapatkan seperti itu. Nah, makanya saya katakan ruangan itu adalah menafsirkan bahwa orang-orang di dalam ruangan itu adalah orang-orang yang diberikan karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah mendapat jatah. Tapi ada ujian. Ya, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembiarannya. Ada orang-orang yang akan ingin membunuh mereka. Ada orang-orang jahat yang ingin membunuh mereka. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan Allah yang memerintahkan orang-orang jahat itu. Tapi orang-orang jahat itu Allah biarkan ingin membunuh istri saya dan orang-orang itu. Karena Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dengan adanya sikap taat dan sikap tidak taat, sikap berbuat fasik. Allah mengilhamkan perbuatan taat seseorang, perbuatan sikap-sikap yang baik, akhlak yang baik, dan juga akhlak yang buruk. Maka ketika ada orang jahat yang ingin berbuat jahat kepada istri saya di dalam ruangan itu dari manusia sendiri, bukan dari Allah, tapi pada hakikatnya adalah dari Allah. Perbuatannya itu dari sisi manusianya, yang mana peluang keburukan itu adalah Allah yang menciptakan, dan Allah membiarkan itu terjadi sebagai ujian kepada orang-orang di dalam ruangan itu, yang mana di dalam ruangan itu ada istri saya. Berarti ada tujuan kepada istri saya, yaitu teguran, ya, teguran atas kelalaian yang dia lakukan. Tapi disertai juga disertai angin yang kencang. Nah, angin ini ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa memerintahkan angin kecuali Allah. Maka di dalam mimpi itu, selain Allah melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang akan berbuat jahat kepada orang di dalam ruangan itu, yang mana di dalamnya adalah termasuk di dalamnya itu adalah istri saya, dan juga Allah dalam keadaan murka dengan mengirimkan anginnya untuk menghalangi pintu itu tertutup ketika istri saya dan orang-orang di dalam ruangan itu berusaha menyelamatkan diri dari musuh yang akan menyerang mereka, yang akan membunuh mereka. Jadi orang-orang yang mendapat kenikmatan di dalam ruangan itu diuji oleh Allah dengan keburukan, yang pada hakikatnya adalah kebaikan. Nanti ada di ujung akhir visual makna mimpi ini, ketika saya sebutkan, barulah kita memahami apa kebaikan yang Allah nampakkan di dalam petunjuk mimpi yang dialami istri saya ini. Kita lanjutkan. Ketika orang-orang itu ingin membunuh istri saya bersama orang-orang di ruangan itu, orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah itu, maka istri saya dimampukan, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, yang sabda Nabi mengatakan Allah itu Maha Penyayang, kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Maka di dalam mimpi yang dialami istri saya diberikan taufik, hidayah, sehingga istri saya mampu berbuat
takwa, yaitu berpasrah diri ya, sebagai seorang hamba, ya, pasrah ketika mau dibunuh sama orang-orang itu, tapi diiringi dengan lisan yang berzikir dengan mengucapkan kalimat tauhid, di mana kalimat tauhid itu adalah mahkota zikir. Kalimat tauhid atau bisa kita sebut kalimat tahlil adalah mahkota zikir. Zikir terbaik dan terbaik pula pahalanya. Zikir paling mulia yang pernah ada, dan itulah tujuan risalah Nabi Muhammad SAW ketika mensyiarkan kalimat tauhid ini kepada kita. Akhirnya dengan kalimat tauhid tersebut, istri saya selamat dari mara bahaya itu. Istri saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana diperantarakan dengan dimampukannya istri saya membaca kalimat tauhid dengan pasrah, seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik keputusan yang maha bijaksana. Nah, seperti itulah mimpi, takwil mimpi yang dialami istri saya, berupa teguran terhadap kenikmatan-kenikmatan yang banyak dilalaikan, tapi Allah yang maha penyayang, yang maha bijaksana, tidak saja menegurnya dengan visual mimpi seperti itu, melainkan memberikan nasihat, memberikan hikmah kepada istri saya maupun saya sebagai suaminya, ya, yang memimpin dia berumah tangga, dan juga Anda semua yang mendengarkan video ini. Dengan kita mengetahui makna mimpi yang ditujukan kepada kita, yang mana itu ketika mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah, maka kita akan mendapatkan manfaat ketika kita mengamalkannya. Karena apabila mimpi tersebut diremehkan oleh kita, padahal itu petunjuk dari Allah, maka kita akan terjadi musibah yang akan menimpa kita. Karena Allah sudah memberikan petunjuk, tapi kita tidak menggubrisnya. Kita berbuat acuh terhadap petunjuk yang Allah tunjukkan. Padahal Allah menunjukkan sikap maha pengasih, maha penyayangnya. Allah menunjukkan sifat-sifatnya yang maha mengetahui segala apapun yang gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti hanya yang dialami seorang raja Mesir di dalam surat Yusuf, yang memimpikan 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 gandum yang daunnya kering, dan tentang 7 gandum yang daunnya hijau. Itu terkait musibah takdir dari Allah yang akan terjadi di masa mendatang, tentang adanya musim kemarau yang panjang. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana sebelumnya adalah tawanan raja tersebut, mengetahui ilmu takwil mimpi, yang mana hal itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia takwil mimpi, ilmu di dalam mentakwilkan mimpi. Sehingga dengan bantuan Nabi Yusuf alaihissalam, Raja Mesir yang mengalami mimpi tersebut menjadi jelas petunjuk dari Allah tersebut. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menasihatkan kepada Raja Mesir untuk bersiap-siap dengan metode-metode atau kaidah yang Nabi Yusuf sampaikan, takwilan mimpi tersebut di dalam surat Yusuf tersebut. Dengan tujuan supaya Raja Mesir di saat itu mampu melalui ujian takdir berupa musim kemarau yang panjang dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Karena ketika Allah menguji seorang hamba dengan suatu keburukan, maka kita harus mencari Allah. Artinya, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, agar Allah memberikan karunia-Nya berupa pertolongan, petunjuk, dan kemampuan di dalam menjalani ujian yang Allah timpakan tersebut. Karena hanya Allah lah sang pemberi manfaat dan juga pemberi kemudaratan. Maka ketika kita mendapatkan kemudaratan,
hakikatnya adalah dari Allah. Untuk itu kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Allah adalah tempat bergantung, sedangkan Allah memiliki sifat Al-Qayyum, tidak bergantung kepada makhluk. Allah maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk. Untuk itu, kita sebagai hamba yang memang diciptakan memiliki keterbatasan, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri ketaatan lahir dan batin. Itulah yang dialami mimpi oleh istri saya terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang hak, yang berhak, yang benar untuk disembah, untuk ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila Anda semua, begitupun saya dan keluarga, ketika mendapati masalah, suatu yang menghimpit, seperti tadi visual mimpi yang dialami istri saya, ada angin kencang, yang mana itu adalah wujud dari kemurkaan Allah, yang mana terkait angin itu, ada kaitannya dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yang salah satunya di dalam surat Az-Zariyat. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 41. Allah Ta'ala berfirman tentang angin yang bunyinya, dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Nah, angin yang membinasakan ini adalah simbol dari kemurkaan Allah. Allah lagi marah dengan membinasakan orang dengan mengirimkan angin kepada kaum Ad di saat itu. Karena Allah itu bisa membinasakan kita semua dengan berbagai macam cara. Tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Hal itu tidaklah berat bagi Allah. Oleh karena itu, ketika kita bermimpi suatu yang visualnya buruk, belum tentu itu dari setan. Karena ada juga hadis yang menyatakan demikian. Apabila kita mimpi buruk, maka itu sudah dari setan. Jadi jangan dipahami secara tekstual saja, melainkan buruk yang dimaksud oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah yang menyeramkan, yang menyedihkan. Yang mana hal itu tidak terkait apapun dengan kehidupan kita. Misalkan kita dikejar-kejar pocong, kita kepayahan di dalam mimpi itu, atau dipenggal leher kita oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Padahal kita tidak pernah bersinggungan dengan makhluk-makhluk itu. Kita tidak, misalkan kita tidak pernah ada masalah dengan tetangga kita ataupun orang lain. Maka hal seperti itu yang dimasukkan Nabi. Mimpi menyeramkan adalah dari setan. Karena tujuan setan menggoda kita, menggoda manusia di dalam mimpi hanya untuk menakut-nakuti manusia saja, agar manusia was-was di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Nabi bersabda juga, apabila kita bermimpi yang buruk dari setan, maka kita berlindung kepada Allah terhadap mimpi tersebut. Dan jangan menceritakan kepada siapapun, karena apa? Agar tidak membahayakan kita. Yang membahayakan bagaimana? Supaya kita tidak was-was atas mimpi itu. Karena pada hakikatnya mimpi yang didatangkan oleh setan, gangguan-gangguan setan melalui mimpi itu tidak akan membahayakan kita dalam kehidupan nyata. Hanya membuat rasa was-was saja. Yang membahayakan itu dalam hal rasa was-was yang selalu hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Kita memikirkan terus apa ini, padahal nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Oleh karena itu, Nabi kita bersabda untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Dan anjuran beliau ketika kita mimpi buruk di dalam mimpi, dianjurkan beberapa nasihat. Satu, mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah terhadap godaan-godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, merubah posisi tidur, yang mana sebelumnya itu dianjurkan juga untuk meludah 3 kali ke arah kiri, tentunya dengan volume air ludah yang kecil, sebagai meludah simbolik saja, dengan simbolik saja, bukan meludah dengan volume air yang besar, dengan volume air ludah yang banyak, tidak, melainkan sedikit saja. Ya, lalu merubah posisi tidur. Yang ketiga, ketika kita mungkin lupa sebelum tidur tidak membaca
surat-surat pendek yang biasa dilakukan oleh Nabi seperti hanya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, maka kita baca itu. Ya. Dan juga anjuran yang lain adalah ambil wudhu, bangun, lalu sholat sunnah. Berlindung kepada Allah, melakukan ketaatan. Nah, seperti itu beberapa sabda Nabi, nasihat kepada kita apabila kita bermimpi sesuatu yang buruk. Jadi, visual mimpi yang buruk belum tentu buruk yang dimaksudkan Nabi. Tapi, visual yang buruk bisa jadi itu petunjuk. Seperti hanya tadi yang saya sampaikan di dalam surat Yusuf, mimpi dari seorang raja Mesir, itu mimpi buruk. Visualnya tidak menakutkan, tapi mimpi buruk. Yang mana hakikatnya baik adalah petunjuk dari Allah. Itu mimpi yang dialami Raja Mesir kan tentang takdir musim kemarau panjang yang akan terjadi. Itu kan buruk, takdir buruk dari Allah. Tapi pada hakikatnya baik mimpi itu. Baiknya di mana? Allah memberi petunjuk, Allah memberikan peringatan. Nanti ada masa panjang kemarau seperti ini, maka diberi petunjuk melalui Nabi Yusuf alaihissalam yang ahli dalam mentakwilkan mimpi. Dengan adanya mimpi tersebut, kita mengetahui Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui pengetahuan yang gaib. Masa depan itu kan gaib, tidak bisa kita ketahui kecuali Allah dan orang-orang yang memang diberi pengetahuan tentang itu. Ya. Oleh karena itu, kita harus memahami hadis itu jangan secara tekstual saja, dan ini tidak mampu dipahami oleh orang-orang yang belum mengerti ilmu hakikat, belum sampai kepada hakikat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, di dalam mentakwilkan mimpi tidak boleh dengan membaca buku, walaupun dari alim ulama. Hal itu hanya bisa dipelajari untuk library, sebagai perpustakaan, sebagai hasanah ilmu saja, tapi tidak untuk dipraktekkan untuk mentakwilkan mimpi, kecuali ada perintah kepada diri Anda untuk mentakwilkan mimpi. Seperti itu. Karena apabila tidak, Anda bisa mentawilkan dengan hawa nafsu Anda, dan itu adalah fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah melarang. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, kita tidak boleh mengikutinya, kita tidak boleh melaksanakannya. Karena apa? Fitnah terhadap perbuatan Allah, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Allah tidak menunjukkan seperti itu. Maknanya tidak seperti itu, tapi kita mentakwilkan dengan sembarangan, maka kita sama saja berkata-kata buruk tentang Allah, padahal Allah nggak menurunkan anjuran seperti itu. Allah tidak memberikan petunjuk dengan makna seperti itu. Makanya tidak semuanya bisa mentakwilkan mimpi, kecuali orang-orang yang memang Allah kehendaki. Seperti hanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub menyarankan jangan berbuat sesuatu dengan dirimu sendiri. Maknanya kita tidak boleh berbuat sesuatu dengan hawa nafsu kita, dengan akal kita sendiri, melainkan harus dari ilmu Allah. Nah, untuk mengetahui ilmu Allah harus ada penjelasannya lebih detail lagi. Ini terkait dengan ilmu hakikat. Ya. Nah, setelah itu saya perlu sampaikan kepada Anda semua bahwa dalil tentang ilmu mengenai mimpi itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga di dalam kitab-kitab para wali Allah. Cuman saya tidak membahas yang ada di kitab para wali Allah, seperti hanya kitab Al-Hikam, kitab Futhul Ghaib, melainkan hanya Al-Quran sama As-Sunnah saja, agar tidak memperpanjang durasi waktu videonya. Di dalam surat Yusuf, Anda bisa melihat ya, seperti hanya tadi yang saya sampaikan tentang ilmu takwil mimpi. Ada di surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Ini di dalam surat Yusuf ayat 6, di mana intinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu takwil mimpi juga disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 21. Allah Ta'ala berfirman,
Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi tidak semuanya mengerti ilmu takwil mimpi dan ilmu-ilmu Allah yang lain, kecuali sebagian saja. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Itu firman Allah Ta'ala. Juga disebutkan di dalam ayat 101 tentang ilmu takwil mimpi di dalam surat Yusuf. Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Nah, itu adalah dalil tentang adanya ilmu takwil mimpi, yang mana hal itu Allah firmankan kepada kita, yang mana ilmu takwil mimpi adalah sebagian dari karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Terkait contoh mimpi juga banyak di dalam surat Yusuf, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi simbol-simbol mimpi di dalam surat Yusuf ayat 4, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, itu mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Simbol-simbol, yaitu rembulan, bintang, dan 11 rembulan, matahari, dan 11 bintang. Yang mana hal itu adalah simbol dari perwakilan dari anggota keluarganya. 11 bintang itu saudara-saudara beliau, matahari itu ayahanda beliau, Nabi Yakub alaihissalam, dan rembulannya itu adalah simbol dari ibunya. Yang mana takwil mimpi pada ayat 4 tersebut maknanya ada di surat Yusuf ayat 100. Itu bisa Anda baca sendiri ya, karena di situ disebutkan inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Jadi di dalam surat Yusuf, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat 4, takwilnya Anda baca di surat Yusuf ayat 100. Beberapa mimpi yang lain juga ada di dalam surat Yusuf, Anda bisa baca sendiri. Lalu di dalam surat As-Saffat ya, Allah juga berfirman tentang adanya mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi tentang diperintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membenarkan mimpi tersebut, mengimani mimpi tersebut bahwa hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. 103, ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim alaihissalam, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu pada ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Makna membenarkan mimpi itu adalah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilaksanakan. Akhirnya pada endingnya ayat 111 Allah Ta'ala berfirman, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Karena kita seorang mukmin ketika mendapatkan dalil-dalil terkait mimpi, kalau nggak mempercaya itu dari Allah, semisal itu adalah mimpi yang dialami itu adalah petunjuk dari Allah, terus kita nggak percaya, berarti kita tidak disebut hamba-hamba yang beriman. Ya. Kita tidak meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di dalam surat As-Saffat ini difirmankan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu membenarkan mimpi itu, artinya mempercayai
bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilaksanakan, maka Allah memujinya pada ayat 111. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengandung ilmu hakikat. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail itu bukan untuk menyembelih manusia, melainkan menyembelih kecintaannya kepada anaknya. Nah, Allah maha pencemburu. Sabda Nabi menyatakan Allah itu maha pencemburu. Oleh karena itu, para wali Allah, para nabi, para rasul itu tidak boleh menempatkan makhluk di hati mereka, melainkan hanya Allah saja yang ada di hati mereka. Anak, istri, bapak, ya orang tua, harta, benda, segala macam jabatan tidak boleh ada di hati, melainkan hanya di tangan saja. Mencintai anak karena Allah berbeda dengan mencintai anak semata-mata. Kalau mencintai anak semata-mata, maka ketika mendidik anak, ya, itu tanpa berpanduan kepada syariat Allah, melainkan dengan hawa nafsu, sehingga anak itu bisa membinasakan orang tuanya. Tapi orang-orang beriman dituntut untuk mendidik anak karena Allah, mencintai anak karena Allah. Artinya mendidik anak dengan panduan syariat Allah. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu dianjurkan untuk menyembelih kecintaannya kepada anak. Ya. Sehingga diujilah seperti itu, disuruh sembelih. Akhirnya dengan keyakinan yang tinggi bahwa hal itu adalah perintah Allah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengetahui Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya, melainkan ada hikmah di balik ini. Maka tidak dengan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun Allah melaksanakan perintah itu, dan akhirnya terjadilah takdir baik setelah itu. Apa takdirnya? Anak tersebut digantikan seekor domba yang besar. Akhirnya terjadilah hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang beberapa waktu lalu sudah kita lalui. Nah, itu mimpi, hikmah dari mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kita mengenal kenapa hari raya kurban itu ada. Itu pada awal mulanya seperti itu, melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mimpi itu, saudara-saudariku, adalah sarana bagi Allah. Terkadang Allah itu memberikan suatu pengajaran kepada kita, hamba-hambanya yang dikehendaki melalui mimpi. Seperti hanya di dalam hadis riwayat Bukhari itu banyak sekali tentang Nabi Muhammad SAW ketika bermimpi tentang siwak, ya, menggosok gigi. Beliau di dalam mimpi itu memberikan kepada anak muda, padahal di situ ada orang tua dan anak muda. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu dianjurkan, ada seorang yang berkata untuk mendahulukan orang tua. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan kepada orang yang lebih tua. Itu terkait hadis beliau yang lain tentang adab kepada orang tua. Itu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga diajari tentang makom seseorang, agama seseorang. Seperti hanya mimpi yang dialami beliau adalah diperlihatkan kepada beliau beberapa orang yang memakai baju gamis. Ada orang yang memakai sedada, ada juga yang di bawah dada, ada juga diperlihatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memakai baju gamis yang ditarik-tarik. Maknanya agama. Baju ditarik-tarik itu adalah agama. Apa takwilnya? Di situ hanya dikatakan agama. Tapi untuk saya perjelas, agama itu berarti tentang suatu nasihat. Nasihat apa? Ya keimanan, ya ketauhidan, ya ma'rifatnya. Jadi Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi itu, memiliki baju gamis yang ditarik-tarik. Ma'rifatnya beliau tinggi. Ma'rifatnya beliau tinggi, tidak dengan orang lain yang memakai baju gamis sedada, ya, tingkatnya sedada, ada juga di bawah dada. Karena ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu diciptakan dengan tingkatan-tingkatan, memiliki tingkatan-tingkatan yang difirmankan di dalam surat Al-An'am ayat 132. Jadi manusia itu ada tingkatannya. Nah, maka Umar bin Al-Khattab itu lebih utama daripada orang-orang biasa seperti kita. Nah, terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau pernah bersabda, seandainya kita ini, orang-orang biasa seperti kita ini bersedekah emas sebesar gunung, maka itu tidak bisa menyamai sedekah dari para sahabat dengan sesuatu yang remeh-temeh walaupun hanya sebesar 1 mud. 1 mud itu ukurannya
2 genggaman orang dewasa. Jadi hanya sekecil itu amalnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh amal kita orang biasa, walaupun sedekah kita itu berupa emas segunung Uhud. Nggak bisa. Karena apa? Yaitu tadi, posisi mereka para sahabat itu dari sisi Allah itu memiliki keutamaan yang tinggi. Kolbunya, ma'rifatnya tinggi. Nah, maka hal seperti itu yang membedakan. Karena jabatan mereka di sisi Allah. Nah, sedangkan kita layaknya tukang sapu. Kita tukang sapu berbuat seperti apapun, nyapu sehalaman pabrik sekalipun tidak bisa menyamai gaji para manajer atau general manager misalkan. Tidak bisa. Karena apa? Terkait posisi. General manager, walaupun perbuatannya kecil, sepele di hadapan bos, tapi maknanya besar. Karena kontribusinya kepada perusahaan besar. Yang dimintai pertanggungjawaban juga besar, akhirnya gajinya gede. Walaupun hanya duduk-duduk di kafe bersama si bos, ngobrol tentang rapat beberapa menit, udah gede gajinya. Tapi tukang sapu, misalkan saya tukang sapu, berbuat nyapu-nyapu halaman pabrik 10 jam kayak mau lembur kayak, gajinya nggak bisa menyamai manajer seperti halnya manajer-manajer di perkantoran, nggak bisa. Karena apa? Terkait posisi jabatan. Nah, oleh karena itu ya, ketika di mimpi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makom-makom seseorang, itu adalah petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad SAW diberi petunjuk. Umar bin Al-Khattab memiliki agama yang lebih baik dengan apa? Visual baju ditarik-tarik. Sedangkan orang lain bajunya hanya sedada, ada yang di bawah dada. Itu tingkatan-tingkatan manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah nyata mimpi yang dialami orang-orang terdahulu terkait juga Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan para wali-wali Allah. Insya Allah akan saya bagikan kepada Anda semua di lain waktu, di lain kesempatan, jika saya masih ada umur. Ya, saya akan bacakan secara cepat hadis-hadis terkait takwil mimpi, terkait hadis tentang mimpi, yang mana itu ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Cuman tidak saya bacakan semuanya, karena banyak sekali dalil-dalil terkait mimpi di dalam kitab Sahih Muslim juga banyak. Beberapa di antaranya adalah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab mimpi orang-orang soleh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Bab mimpi itu dari Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Bab penyampai para penyampai berita gembira. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Nah, mimpi petunjuk dari Allah tidak hanya di saat malam hari, juga di siang hari. Karena di dalam Sahih Bukhari nomor 7001 hingga 7002 itu ada dalilnya terkait Nabi Muhammad SAW mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi pada siang hari, dan juga saya juga pernah mengalami mimpi petunjuk dari Allah di siang hari. Pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Apabila Anda ingin melihatnya, simak di video sebelumnya. Nah, saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat yang dirahmati Allah. Nah, di dalam bab ikatan di dalam tidur, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Dan mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian. Dan yang termasuk bagian dari kenabian tidak akan dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7017. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
sampaikan tentang dalil-dalil yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Untuk mempersingkat waktu, Anda baca beberapa dalilnya di deskripsi di bawah video ini. Semoga hal ini membawa manfaat bagi kita semua. Terkait dengan mimpi yang dialami istri saya, perlu saya sampaikan suatu hadis tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diriwayatkan dari At-Tirmizi. Nabi bersabda, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu keutamaan kalimat tauhid yang disabdakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, akan sangat baik jika kita amalkan. Jangan hanya di lisan, melainkan diketahui maknanya dan dipraktekkan, diamalkan di dalam berkehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya sore ini. Semoga manfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Ganjil dalam makna, dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.